Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang seleksi P3K guru tahun 2022, baik itu bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 maupun juga yang belum lulus passing grade, dan juga bagi pelamar umum. Yang mana di sini sementara kita ketika login ke akun SSCASN dan sudah sejak lama, yaitu ada tombol untuk memilih formasi P3K tahap 3, dan di sini namun ketika kita klik di sini belum ada informasi apapun terkait tentang pemilihan formasinya. Dan nanti untuk pemilihan formasi baik itu dari prioritas 1, 2, 3 maupun juga secara umum inilah dilakukan melalui sistem SSCASN ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mendapatkan informasi terbaru dari Ibu Nunu Suryani bahwasanya beliau di sore ini kedatangan guru-guru non ASN atau honorer ke rumah beliau yang ada di Karanganyar. Nah, beliau menyatakan bahwa salut dengan kegigihan dan semangat para guru untuk memperjuangkan hak. Halo Bapak Ibu, percaya dong dengan info yang sudah saya berikan dalam berbagai forum sebelumnya. Semangat dan terus berjuang, berdoa ya, saya selalu bersama Bapak Ibu semuanya. Salam hangat penuh cinta dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Nah, dikarenakan hal tersebut teman-teman, yaitu banyak sekali teman-teman guru honorer yang mana entah itu peserta prioritas 1, 2, 3 dan juga umum yang mungkin saja merasa agak sedikit khawatir dikarenakan dengan sedikitnya formasi yang mungkin diajukan oleh masing-masing Pemda, sehingga ada sedikit kekhawatiran apakah mereka nanti bisa terakomodir untuk seleksi P3K 2022 ini ataukah tidak. Realnya yang sering disampaikan oleh Ibu Nur sendiri dalam berbagai macam forum itulah seperti yang sudah tertuang dalam hasil audiensi terakhir. Jadi beliau menghimbau untuk teman-teman guru honorer ini tidak merasa khawatir dan cemas lagi ya untuk nanti tidak bisa diangkat di tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk di tahun 2022 ini adalah semua dari peraturan untuk seleksi P3K guru ini sudah tertuang dalam hasil audiensi ini. Dan di sini kalau misalkan kita cek ini adalah sangat sesuai ya dengan Permen PAN RB yang terbaru, yaitu Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Ya benar, di sini dari penjelasan Permen PAN RB pasal 5 ini adalah untuk peserta prioritas ini dibagi ke dalam peserta prioritas 1, 2 dan 3. Ya benar, untuk peserta prioritas yang pertama ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya tanpa melihat nilai. Nah, ini adalah yang disampaikan. Kemudian peserta prioritas 2 inilah bagi THK 2 yang belum lulus passing grade. Kemudian yang prioritas 3 ini adalah guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, ini adalah 3 tahun berturut-turut teman atau lebih. Kemudian seluruh pelamar prioritas 1, 2 dan 3 ini tidak ada tes kognitif dengan cat UNBK lagi, melainkan dengan observasi dan juga verifikasi. Nah, selanjutnya di sini poin penting kita ini adalah pada seleksi P3K tahun 2022 ini tidak ada pergeseran guru honorer dari sekolah induk dengan tidak melihat formasi, melainkan berdasarkan pada kuota kebutuhan teman-teman. Nah, jika kuota pelamar prioritas 1 ini sudah terpenuhi, maka akan diberikan pada prioritas yang kedua dan juga ketiga serta pelamar umum secara berurutan, baik itu dari teman-teman guru honor sekolah negeri yang entah itu masuk prioritas 1, 2 maupun 3 maupun umum, inilah tidak ada pergeseran ya dari sekolah induknya, asalkan ada formasi yang bisa mereka tempati. Kemudian untuk mekanisme penempatan dan pemetaan guru pelamar prioritas ini akan diatur oleh Kemdikbudristek dengan sistem yang telah ditentukan berdasarkan ketersediaan kuota. Jadi sama halnya dengan ketika dulu kita melakukan pemilihan formasi teman-teman. Jadi nanti akan didasarkan apakah di sekolah kita itu ketersediaan formasinya ada atau tidak dibandingkan dengan jumlah guru honorer yang ada di sana. Nah, maka misalkan seperti ini, jika kita memang ijazah kita itu linear ya, ijazah kita linear dengan formasi yang dibuka di sekolah kita, misalkan kita ijazahnya adalah S1 PGSD, kemudian formasi yang dibuka ini adalah ada ahli pertama guru kelas, maka otomatis kita nanti akan ditempatkan di sana, yaitu jenis formasi umum kita ditempatkan di sini. Selanjutnya di sini untuk lokasi formasinya ya, maka kita akan bisa langsung terkunci di sini dan semua itu akan dilakukan by system.
Nah, sebaliknya kalau misalkan di sekolah kita ini nggak buka formasi sesuai dengan kualifikasi akademik dan atau serdik yang kita miliki, maka nanti kita akan ditunjukkan juga oleh sistem, yaitu daftar sekolah-sekolah yang bisa kita pilih formasinya. Misalkan di sini dari ijazah yang saya miliki inilah S1 PGSD. Di sekolah saya nggak buka formasi, maka saya akan ditunjukkan yaitu dari jenis seleksinya ini adalah P3K Guru, kemudian instansinya ini kita di Pemda mana, kemudian jenis formasinya apa. Maka di sini akan ditunjukkan yaitu lokasi-lokasi formasi. Ya, mana lokasi-lokasi formasi ini tentunya lokasi formasi yang sesuai dengan ijazah dan atau serdik yang kita miliki. Dan sesuai dengan Permen RB tersebut dan juga hasil audiensi terakhir bersama GTK Kemdikbudristek bahwa tidak ada pergeseran antara guru induk, artinya kita misalkan saya di sini memilih formasi di antara yang ada di sini salah satunya. Ini berarti kalau misalkan dimunculkan formasi yang ada di sekolah ini, berarti di sini adalah formasi itu memang benar-benar terbuka dan belum dipilih oleh peserta yang lain. Atau formasi tersebut itu adalah di sana tidak ada guru induknya yang mendaftar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian terkait tentang status kelulusan, nanti akan ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana di sini semua itu didasarkan pada ketersediaan formasi yang ada di daerah masing-masing. Yang mana untuk peserta dalam mekanisme pertama ini adalah melalui mekanisme penempatan lulus passing grade. Itulah nanti tidak dites lagi, tidak ada ujian lagi. Itu sama halnya dengan yang seleksi kedua, yaitu seleksi kesesuaian dan juga verifikasi, tidak akan tes lagi menggunakan 1 NBK. Namun kalau misalkan yang lulus passing grade ini nanti langsung ditempatkan sesuai dengan nanti yang akan langsung diatur oleh sistem di SSCSN kita. Begitu juga dengan seleksi kesesuaian verifikasi, ini juga akan dilakukan hal yang serupa, melihat kesesuaian kita dengan formasi yang kita lamar. Nah, itu nanti kita akan langsung ditempatkan. Berikutnya barulah jika tersedia formasi lagi, maka nanti akan dibuka untuk seleksi yang ketiga, yaitu dengan mekanisme seleksi atau tes menggunakan CAT UNBK, yang mana disini diperuntukkan bagi guru honor sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian untuk lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta. Ya, mana untuk sampai saat ini jumlah formasi tahun 2022 telah merupakan penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan oleh Pemda tahun 2022. Nah, jadi jika teman-teman bertanya apakah nanti dibuka tahap 3 atau kapankah dibuka pendaftaran P3K Guru tahap 3, itu adalah tidak akan dibuka. Dikarenakan apa? Nanti langsung akan dilebur ke dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini sementara setelah disampaikan juga oleh GTK Kemdikbudristek bahwa sudah banyak sekali teman-teman yang bisa mengetahui bahwa di masing-masing daerah tentunya banyak yang mengajukan formasi dan ada juga yang sedikit mengajukan formasi. Makanya di sini diberikan yaitu kategorisasi. Kalau misalkan daerahnya itu mengajukan formasinya itu jumlahnya lebih besar daripada yang lulus passing grade, maka di sini dimasukkan dalam kategori sangat aman, sehingga di sini nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade akan berpeluang besar untuk langsung pemberkasan diangkat semua. Nah, namun kalau misalkan seperti daerah-daerah yang lain, misalkan di sini adalah yang sangat tidak aman, ini adalah sisa formasi ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Jangankan untuk membuka seleksi yang tahap 2 atau mekanisme yang ketiga untuk yang umum, untuk mengakomodir lulus passing grade pun di sini nanti kemungkinan masih belum bisa terangkat. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan ini adalah kita berdoa semoga formasi nanti ketersediaannya itu akan tercukupi dan juga kita bisa terakomodir. Dikarenakan menjadi salah satu breakthrough dari rekrutmen P3K Guru 2022 ini adalah terkait tentang penetapan kebutuhan. Untuk penetapan kebutuhan di tahun 2022 ini nanti tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga akan ada rekomendasi campur tangan dari Kemdikbudristek sebelum nanti diberlakukan untuk penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2023. Semoga kita semua baik yang sudah lulus passing grade, entah itu dari guru honor sekolah negeri maupun swasta dan juga pendaftar baru bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini.